Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al, al-munfarid bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhid bis saffati min nu'util kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil kamal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. DKM Masjid Jami'ah Mujahidin, seluruh jamaah yang syukur alhamdulillah pagi ini Allah limpahkan karunia begitu luar biasa. Dari mulai bangun tidur kita dan nikmat kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, pahalanya sama kayak orang yang salat semalaman suntuk. Mudah-mudahan insyaallah ketika Allah kasih kesempatan kita optimalkan dengan baik, maka Allah akan kasih lagi tuh. Ya kan? Kita ngasih orang-orangnya, kemudian ya, baru ini udah susu. Maka sampailah kita kepada kajian kita Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat hamba-hamba Allah. Sampai mana kemarin? Sampai 20 kalau nggak salah ya. Betul? 18. Oh gitu. Lama banyak benar lewat. 16 ya. Baik. Buka halaman 6 ya. Dan 6. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada al-maqalatus sadisata asyrata ya. 15 ya. Oh 15 ya. Baik, di baris kelima ya, baris kelima sebelahnya ada yang di dalam kurung warna hitam di bol. Ketemu ya. Kalau nggak ketemu kitabnya ganti ya. Jangan kitab yang lain ya. Ada tulisan An Abi Bakrin, ketemu warna hitam besar, ditebelin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin ya. Kenapa Abi Bakrin? Karena al-maqalanya al-khamisata asyar, sampai kepada pesan ke-15. Apa yang dipesan oleh Abu Bakar di sini? An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kita kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini udah cuma kita ingetin lagi buat masuk ke 16-nya, bahwa ada al-bir, ada al-bahar ya. Kalau Sriwijaya kemarin jatuhnya di al-bir, ini daratan, itu nggak pakai dikali-kali, Bang. Sekarang kejadian
sekarang pagi nih, entah nggak yang duha, kita udah tahu. Ya. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, begitu banyak masuk SMS, telepon WA menanyakan perihal keabsahan guru kita Syekh Ali Jari. Kebetulan kita paginya itu habis komunikasi dengan keluarganya, karena kita sudah dapat duluan fotonya. Klarifikasi keluarga, beliau sehat, jamaah yang memperbanyak, memperluas foto itu kemudian diharap berhenti karena memang kondisinya sudah baik. Bu Hashim ada yang nanya lagi, apa jawaban kita? Sekarang mah gampang, tungguin aja ada kabar, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit tungguin. Itu pasti media udah langsung ngabarin kalau itu benar. Tapi kalau nggak benar, nggak ada beritanya. Nah kemarin kejadian lagi, ya ada beberapa grup guru-guru itu, ini benar nggak sih? Jangan-jangan kayak kemarin beritanya. Kita bilang tunggu aja 5 menit, pasti ntar ada beritanya kalau benar. Nggak lama kemudian masuk, ternyata memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan. Orang biasanya kalau habis kurang enak badan, kurang sehat, cepat-cepat kita datangi, karena dia pada maqamul a'la, pada derajat yang paling tinggi, lagi digugurin dosanya. Bahwa kemudian kita sakit bukan karena sakit, Allah pengen gugurin dosa kita, dosanya kebanyakan, digugurin dikit-dikit, sehingga nanti kalau Allah tentukan waktunya udah ada enteng kita bawanya. Maka kebiasaan tuh orang tua kita, saudara kita kurang enak badan, ya kan, sehat tuh sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak lama kemudian Allah sayang. Maka di sini kalau sudah bir kelihatannya bisa kita jangkau, tapi kalau al-bahr Sriwijaya kemarin dicari dulu, ya kan? Baru ketemu sepatu dan seterusnya. Itu artinya apa? Bahar itu kal-qalbi, ya, wal qalbu kal bahri. Hati itu susah nebaknya. Kenapa? Dalamnya nggak ada yang bisa ukur. Kalau albir itu bisa diukur. Ini yang bagian mana yang mau dijual? Oh, yang sampai buat rambutan, belum hari itu. Tapi kalau menggunakan, ya, itu udah dibeli Cina, gitu. Kelihatan. Tapi kalau bahar nggak bisa. Maka ketika kita diingatkan dengan al-bihru wal bahru oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka di bawahnya kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat apa yang kemudian disampaikan dari pesan ke-16, tengah-tengah, ya. Setelah disampaikan oleh Abu Bakar itu ada tulisan li syiddati amqihi wa tisaihi. Kenapa sulit kita mengukur hati kita? Karena li syiddati amqihi, karena dalamnya itu terlalu dalam, wa tisaihi, dan terlalu luas. Maka di tengah-tengah itu ada huruf wawu, ketemu nggak tuh? Sebelah kirinya dia ada tengah-tengah, itu ada huruf wawu di dalam kurung. Nah itu yang ke-16 ketemu. Kalau kalian mau ganti kitabnya, jangan salah kita, ya. Disampaikan wal maqalatus sadisata asyrata, bahwa pesan yang ke-16 yang disampaikan al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Kibar, qila inna syahwata tasirul muluka abidan, bahwa syahwat
nafsu. Tasirul muluka abidan, sering kali menjadikan muluk itu atasan, muluk itu orang yang punya kekuasaan, muluk itu raja. Ya. Berarti keterbalikan maknanya adalah abidan. Ya. Itu punya guru namanya Sadari Abid Fauzi, ya. Abidan, walau sultanan, itu ngomong. Kalau abidan orangnya enak, ya. Itu artinya bahwa posisi kita, mau kita sekarang posisinya adalah manajer, posisi kita adalah supervisor, posisi kita adalah general manager, kita biro segala macam, itu namanya muluk. RT, RW, itu namanya muluk. Suami di rumah tangganya itu muluk. Di bawah kita berarti abid, artinya yang kita pimpin. Maka fa'idna man ahabba syai'an, ketika seseorang sebelahnya ahabba syai'an, ahab, ya. Jadi kalau kita sering dengar kata-kata hubun atau habibi, yang anak-anak muda biasanya begitu, ya, SMS-nya habibi, ya. Orangnya udah agak kesel dah. Maksudnya apa? Cinta, hubun. Tapi ahab berarti ismut tabdil. Ismut tabdil itu adalah yang dilebihkan. Jamil itu artinya apa? Bagus, ya. Lebih bagus berarti ajmal, bukan Saiful Jamil. Ya. Jadi kalau jamil bagus, lebih bagus berarti ajmal. Iya, bukan Saiful Jamil, tapi ajmal. Baik berarti thayyibun, lebih baik berarti athiyabun. Hub itu cinta, ahad lebih cinta, lebih suka, begitu bahasa. Fadlun itu karunia, afdal lebih dikaruniai Allah. Karim, ya. Kemudian apa? Rahim, ya, ada yang rahim itu orangnya sayang. Arham lebih sayang. Maka bahasanya fa inna man ahabba syai'an, siapa yang kemudian suka banget, bukan suka doang, suka banget, cinta banget, demen bener syai'an kepada sesuatu, fahuwa abduhu, hati-hati, sesungguhnya kita sedang dalam posisi di bawah dari apa yang kita cintai. Maka kita diingatin tuh, ahbib man ahbabta khawlama, cintailah apa yang kamu suka, khawlama seperlunya, proporsional kalau bahasa anak sekarang. Wa abghid ghadibaka khawlama, dan kalau nggak senang sama orang boleh, nggak demen sama tetangga boleh, nggak demen sama saudara nggak boleh, boleh, tapi kalau beralasan, ya. Artinya kita bukan nggak demen sama orangnya, tapi sama karakter dan sifatnya. Ya, sama kayak kita pulang dari ngaji, ini kita kan ngaji nih, ntar pulang, ya kan? Depan kita nggak digonggongin anjing, biasanya giliran kita, ya kan? Berarti karakter setan masih ada di kita. Jangan tersinggung. Sebab Nabi sudah sampaikan kalau dengar pakikan kuda, mendengar gonggongan anjing, fasta'id billah, segera
kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Itu hewan-hewan tersebut ngelihat setan. Ini depan dari digonggongin, kita digonggongin, berarti kita setan. Berarti kambingnya kudu lebih rajin. Kalau kemarin kita 9 bulan bertahan nggak kemana-mana, sekarang PSBB lagi, jawab balik. Coba perhatiin kalau keluar sore, rega-rega jam 5, rega-rega jam 5 kita keluar, mesti. Orang kita mau beli pulsa listrik aja udah kagak terima. Maaf Pak Haji, PSBB. Menggerib udah tutup dia. Jalan Bintaro sepi banget dah kalau aren jalan aja. Karena apa? PSBB. Kalau kemarin 9 bulan kita sudah bisa melewati yang namanya COVID-19, sekarang ada COVID-21. Nonton ya. Maaf, kan harganya cuma menggoceng doang lah harganya. Tapi kata Allah, man ahyan nas, siapa orang yang pengen hidup buat dirinya, faka'annama ahyan nas jami'a, maka dia akan menghidupkan manusia seluruhnya. Kebayang gak sama kita? Lakinya karena sering keluar ya sering objek. Kalau dia nggak mau objek nggak dapat duit, lakinya keluar mau objek dulu. Pulang-pulang mohon maaf lahir batin kena. Yang ngurusin siapa? Ya bininya. Orang bininya atu-atunya doang aja tuh. Kecuali bininya banyak, orang enak gitu. Mana atu bini doang dia yang ngurusin, anaknya 4 biji, bininya atu. Kudunya makan 4 anak, bininya sama atu. Diurusin tuh. Itu bininya mondar-mandir. Maaf, kebanyakan bininya kena juga. Kenapa? Ngejagain anaknya. Biar tak gue kena anak-anak jampe kagak. Dan beberapa kasus mohon maaf ya karena dia mau kanan ngerek, mau depan dalam macam, akhirnya apa? Bininya pulang duluan, tinggal lakinya sama anaknya. Bininya pulang, lakinya kagak sembuh, anaknya nggak berurusan. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita mau hidup mempertahankan kehidupan kita, maka kita sedang menghidupkan orang banyak. Maka posisinya adalah ketika kita di sini sudah meyakini bahwa ya, kita cinta sesuatu 9 bulan kita bisa melaluinya, ya, maka kalau sekarang mohon maaf tahan aja dulu. Kalau nggak kemana-mana kayak Buya Hamka, Ilham anaknya itu nulis bahwa babanya Buya Hamka itu bangun tidur ngopi ngeteh begini, ngetehnya di ruang tamu di teras. Kalau udah duduk begini, baba itu nggak bakal bangun dari tempat duduknya sebelum 6 juz dibaca. Kan kalau orang kemana-mana kondangan ya jarang-jarang. Arisan juga belum mulai kan gitu. Udah di teras aja di ruang tamu baca Quran. Sekalipun kita mau keluar, pakai masker. Ya, kalau nggak ada minta sama Bapak di Mahfuz banyak banget. Ya. Apalagi sekarang masjid-masjid kalau mohon maaf ya Jumat tuh saya alhamdulillah ya baru datang aja kalau sholat Jumat start masker dipakein lain, dibekelin lain. Ya, ini pakai nih. Kan juga ada yang bekelin tuh orang ini. Ya. Artinya sekarang peduli banget saudara kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi Jumatan ada yang bagiin, ya, ada masker yang dicuci berkali-kali itu kuatnya luar biasa. Karena yang bikin ikhlas banget itu. Dia masak sendiri, lain sendiri.
Kalau kita pakai ngepres, ya itu dari awal corona sampai sekarang itu masker masih awet. Yang bikin ini ikhlas banget itu. Ini artinya mohon maaf lahir batin. Ayo, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kita rasa cinta, hati-hati kita sedang ada di bawah apa yang kita cintai. Anak muda kalau jatuh cinta begitu. Maka kita pun begitu terlena. Biasanya kalau maghrib, ya kan, sebelum sholawatan kita udah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih yang ditarik, duduknya udah di pojokan. Itu sebelum dia punya mobil baru. Begitu punya mobil baru, ya menggerim, ya. Bukan lagi betok tasnya, kanebo aja kanebo di persen. Ini kan perubahan bahwa kemudian harta, istri, anak itu akan fitnatul lahum. Kenapa jadi fitnah buat kita? Karena kita sayang anak kita, sayang diri kita, sayang harta kita. Maka dia akan jadi fitnah buat kita. Maka wasabru yasirul abdu mulukan. Wasabru yasirul abdu mulukan. Jadi ada yang namanya tadi nafsu. Yang kedua ada yang namanya sabar. Tapi sabar yusirul abidu mulukan, dia akan mengangkat derajat orang yang di bawah. Itu sebetulnya menjadi yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar ini kan banyak macamnya. Ya, kita diajarkan sabar itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru fil ibadah, sabar ketika kita beribadah. Ini kita bangun subuh ini kan perjuangannya luar biasa. Ya. Bahkan pada titik nadir kita udah nggak pakai persiapan. Biasanya paling tidak kalau kita besok mengaji, beresin kita, masang alarm, gitu. Tapi begitu kemudian kita udah pada titik nadir, kayaknya udah capek, kayaknya udah umpeng-umpeng nafas, ya kan? Udah pulang ya Allah bisa mengaji, ya. Bangun pas waktunya itu karena Allah kan sayang kita, karena kita cintanya sama ngaji, mau kita diikuti kepada ngaji. Kita pengen kemudian kita paginya ngaji, Allah turutin apa pengen kita. Maka kita bersyukur pagi ini ya, bahwa kita sudah hadir di Masjid Al-Jami' Al-Mujahidin ini. Jangan sampai, mohon maaf, dapatnya begitu doang. Jangan sampai kita dapatnya begitu doang. Bagaimana biar dapatnya kalau begitu doang? Ya. Ibnu Mubarak, sahabat yang sangat dikenal dengan kesalehan, ya, orang saleh adalah sahabat. Beliau menyatakan rubba amalin salih, berapa banyak rubba amalin, pekerjaan salih kecil, pekerjaan sepele, ta'azzamu niat, tapi dia besar karena niat kita. Maka yang belum niat kita. Jadi begitu kita masuk ke masjid, ya begitu masuk, ya kan, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, sehat, ya kan, enak kemana-mana, meskipun nggak berasa badan dia rendah, yang penting kita masih bisa ibadah dan seterusnya. Begitu duduk di masjid, nawaitul i'tikaf, niat i'tikaf, jangan cuma niat sembahyang subuh, ya. Niat itikaf juga. Kenapa? Ketika kita itikaf itu pahalanya luar biasa ketimbang kita kemudian cuma duduk doang. Niatin tuh begitu kita mulai ngaji, niatin ya. Kita niat untuk ilmu ya. Ilmu itu kemudian apa? Jadi amal saleh. Amal saleh yang penting ngapain kita? Menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang ngikutin.
Maka begitu kemudian di sini as-sabru yusirul abidu menukan sabar itu ya kan, menjadikan kita itu sebagai seorang raja, sabar ibadah. Yang kedua sabar karena musibah. Musibah apa aja termasuk kita kondisi sekarang. Biasanya kita silaturahim gampang kemana-mana, sekarang mulai kurang gampang. Itu artinya bahwa ini namanya bagian dari musibah. Yang ketiga adalah sabar kita untuk apa? Menanti apa yang kemudian menjadi bagian kita. Mau baik, mau buruk, mau enak, mau kagak, mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mauin. Makanya sekarang lagi rame itu, ya. Apa ramenya? Kita doanya husnul khatimah, semoga kita husnul khatimah. Benar apa enggak? Benar. Ya. Yang ditanya yang udah pada mati, ya orang udah mati masih semoga husnul khatimah begitu kan? Ya mau mati mau belum yang penting kita mudah-mudahan insya Allah kita husnul khatimah. Sering kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Li'anna al-abda bi sabrihi yanalu ma yurid. Sesungguhnya kenapa kita harus sabar? Sabar itu akan menjadikan seorang hamba yanalu ma yurid, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kalau orang wafat itu mohon maaf bukan karena kena corona, bukan. Pertama rezekinya ya takamilah, rezekinya udah sempurna. Ya. Jadi kalau rezekinya masih ada maka bakal meninggal. Jadi asbab saja, tapi hakikatnya rezekinya sudah sempurna. Itu artinya yang kita mauin udah kesampaian. Maka kita diminta untuk sabar. Ala taro ay ala yasil ilmika. Ya, emang nggak lihat tuh, ya kan? Nggak ngelihat apa yang kemudian udah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kissatus sayyidinal karimil 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 karim. Daripada ceritanya anak yang dilahirkan dari keturunan yang mulia siapa? Yusuf alaihi salam. Yusuf itu ganteng apa kagak? Ganteng ya. Dalam satu riwayat maaf dunia itu kan bundar ya. Yusuf itu setengahnya nisful jamal, setengahnya itu punyanya Yusuf, sepertiganya anbiya wa rasul ya, para nabi, para rasul, itu ya. Sepertiganya lagi kebagian untuk semua manusia ya. Kita bagian, makanya biar kata udah dibacain surat Yusuf berkali-kali tetap aja hidung saya pesek. Ya tanya mas saya, emang kagak dibacain surat Yusuf? Gua bilang 7 kali gua bacain. Yang membagiannya begitu, kakinya kebok. Nah, yang teman Yusuf siapa? Sulaiman. Yang teman Yusuf, Sulaiman ini kira-kira cantik apa enggak? Cantik. Ya. Biasa orang kalau suaranya tinggi, dia lihat-lihat siapa sama siapa. Artinya karena dia cantik kemudian melihat Yusuf yang enggak ganteng. Kira-kira yang demen Sulaimannya apa Nabi Yusufnya? Sulaimannya. Yusufnya demen nggak? Jadi orang botok gimana? Cara taunya kita lihat Quran, kita bersyukur agama kita masing-masing kita Quran. Quran itu fakta, the jure and the factor. Cara undang-undang dibenarkan secara fakta, dia kemudian menghantarkan kepada kebenaran.
Betul, Zulaikha demen, Yusufnya juga demen. Dari mana kita tahu? Falamma hammat bihi pakai ta ta'nis, berarti perempuan. Siapa di situ? Zulaikha. Hamma biha, hamma berarti siapa? Yusuf. Bi dengannya, suka juga dengan ha itu perempuan, berarti bagi Zulaikha, berarti Yusuf juga demen. Kalau Zulaikha demen, pantas Yusuf datang nisful jannah, setengah dunia punya dia. Makanya ketika dibully itu Zulaikha panggil semua orang, pada tahu aja bagaimana Yusuf datangnya. Undang Aisyah, ayo jam kita Aisyah. Kenapa? Ntar ada tamu undangan. Yusuf suruh jalan. Apa kata orang-orang? Ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Zulaikha, yang begini mah bukan orang. Ma hadza bashar, bukan orang. In hadza illa malakun karim, ini mah malaikat. Itu artinya bahwa proses samanya Zulaikha kepada Yusuf, ya, kita diajarkan bahwa seorang muluk raja ketika nafsu demen dengan Yusuf, tasiru abidan, langsung jatuh derajatnya menjadi hamba. Tapi Yusuf yang saat itu diambil dari sumur, meskipun dia ganteng, tapi kan stratanya masih di bawah, dianggap mudah. Hamba ketika dia sabar mengikuti apa yang tidak pernah dia lakukan untuk dibenarkan, tasiru mulukan, dia akan menjadi raja. Maka Allah bilang, laula an ra'a burhana rabbih. Yusuf itu demen juga sebetulnya, tapi Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia, Nabi dan Rasul. Kemudian burhan, ada yang namanya burhan di sini. Burhan itu sama dengan furqan. Jadi kalau ada bahasa Arab akhirnya nun, sebelumnya alif, ya, itu hidayah dari Allah. Laula an ra'a burhan, andai saja tidak ada burhan, cahaya yang Allah berikan, pembeda antara benar yang tidak, maka sebetulnya Yusuf itu dikasih cahaya, ini yang benar, ini yang kata. Dikasih furqan, pembeda. Dikasih Salman, nah itu hidayah semua. Maka mudah-mudahan kita tetap dikasih pembeda, dikasih hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap ngaji begini, alhamdulillah dari kasih kita tinggal duduk doang kan, ya kan? Kita mudah-mudahan dikasih burhan, ya, furqan, ya, yang baiknya dikasih ke kita, yang nggak baik biar dibuang di jalanan, kan begitu. Badan nggak enak, begitu kita ngaji enakan dikit, alhamdulillah. Maka di sini kemudian wa filalah fa inna ahambat sayyidina Yusuf, ketika dia cinta dengan Yusuf nihayat terhub, sampai akhirnya cinta yang paling tinggi, wa huwa yasiru ala makruha wa aziyatiha, maka sesungguhnya dia mendekati sesuatu yang dibenci dan akan bisa mengakibatkan kehancuran buatnya. Maka tadi kalau senang sama sesuatu jangan terlalu senang. Ya. Ada calon mantu, demen kita, jangan terlalu demen. Timbang calon mantu, calon belum mantu. Jangan makan calon pembeli. Tanah kita udah berapa kali ditawar orang kan begitu, calon pembeli. Kalau udah akadnya jatuh, ya jadi pembeli, kita jadi penjual, akadnya jelas, kobil tuh, ya kan. Tapi kalau calon pembeli, mau ke siapa akadnya? Maka yang kemudian yang ke-17, wal maqalatu sabi'ata asyarah, ada warna hitam
ya di dalam kurung apa di situ? Qila tuba. Ya. Apa itu tuba? Ayil khairu al-katsir. Ya, tuba itu kalau bahasa gampangnya itu adalah kita kembali, ya, taubat. Ada kalimat yang orang saleh ngingetin kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang dia tidak disibukkan dengan urusan orang lain, urusan aib orang lain. Ya. Artinya di sini tuba ail khair kasir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Kemarin saya di Jabir guru kita perjalanan ke Cipondo itu rata-rata kalau video yang kita lihat saya rata-rata orang teriaknya min ahlil khair. Saya sholat di Baitur Rahim, ya, udah 3 kali diingatin Ustaz, kita sholat goib, Ustaz, kita sholat goib. Itu rata-rata jamaah nggak ada yang bangun, nggak ada yang pulang sebelum sholat goib. Ya, dan sama-sama mengucapkan alhamdulillah ahlil khair. Kita sebelumnya mungkin belum tahu cerita banyak, ternyata belakangan videonya ada banyak sekali, ya, luar biasa sekali ya guys. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mendapatkan manfaat ilmunya tentunya, amin ya rabbal alamin. Liman kana aqluhu amira, maka berbahagialah dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau apa? Liman kana aqluhu amiran, kalau dia akalnya itu menjadi pegangan amir, petunjuk untuk dia melakukan aktivitas. Bi ayat tadi bi muradin aqlul kamil, dengan Allah memfungsikan akal kita. Ya, jadi kalau otak ini di sini namanya moh. Fungsi otak adalah akal. Akal itu bagian dari maqasid syariat, tujuan beragama. Kenapa nggak boleh berzina? Karena hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dia cerai bini orang, dia ada nama kita. Jangan ajak untuk masuk ke KUA. Tungguin dulu masa iddahnya, kan gitu. Itu artinya bahwa ada yang kemudian menjadi bagian kita melakukan aktivitas dengan apa yang kita pahami, akal kita berjalan fungsinya. Lagi ramai vaksinasi, vaksin. MUI sudah mengeluarkan bahwa itu adalah halal dan suci, bukan cuma halal tapi suci. Wow, kita langsung ngeramal segala macam. Ya. Dapat ini, dapat itu. Tugas MUI cuma menentukan dia halal atau tidak, dia suci atau tidak. Itu tugasnya. Emang SOP-nya begitu, tupoksinya begitu. Ketika dilihat serumnya itu bukan serum bayi. Sempat kesana juga konfirmasi karena saya termasuk dai bersertifikasi. Ya. Jadi saya juga dapat sertifikat dari Kemenag lewat MUI. Kita biasa 2 bulan sekali kumpul. Ya. Kemarin kita kumpul bahwa yang diutus 5 orang sudah menyaksikan langsung bahwa itu bukan daging babi, bukan serum babi, karena semua yang berkaitan dengan babi, namanya babi tetap babi. Mau itu dagingnya, mau itu tulangnya, mau itu susunya, mau itu air liurnya, tetap dia itu babi. Tetap apa? Ya mau babi jatuh hari dong. Ya, mana yang gitu. Ternyata dari serum sapi, ya, dan bukan darah. Makanya dikatakan itu suci karena dia bukan mahrus, bukan marus. Marus itu darah. Jadi kalau kita motong kambing, motong sapi, motong kebo, itu biasanya nenek-nenek suka ngangkat dasternya.
Ngapain? Darah diinjak-injak. Biar apa kata dia? Kakinya kagak pecah-pecah, kapalannya hilang katanya. Ya enak anget-anget, gak ada darah anget lah. Ya kata enak nih angetnya, ngilangin kaki kapalan. Nah itu kalau dikumpul-kumpulin itu, kalau yang dapat daging nggak ngerasain tuh, yang ngerasain yang beberes. Itu begitu kita angkat, gerempel, jadi kayak daging. Itu kalau digini-gini jadi marus itu kumpulan darah. Itu yang berair, itu serumnya tuh. Kalau kita angkat airnya sendiri, itu serumnya. Kalau dibersihin itu serumnya. Jadi serumnya itu dari daging sapi, makanya MUI menyatakan itu halal dan suci. Emang tupoksinya begitu, ya. Nah tujuannya begitu divaksin, efektivitasnya begitu. Efektivitasnya itu menambah stamina atau enggak? Itu bukan tupoksinya MUI. Nanti ada BPOM dan seterusnya. Maka mesti kita lihat dengan mata hati kita. Dulu saya lahir 80-an. Dulu wabahnya cacar dulu. Itu di mana-mana orang cacar. Sampai saya kena dulu cacar. Saya ingat banget di Bobong sama Baba, mama waktu itu ke puskesmas dulu. Mana Jombang itu dikasih cacar, vaksin cacar dulu. Ya. Dalam sampai sekarang kayaknya tidak pernah lagi. Itu artinya untuk melakukan aktivitas, ya kan? Yang kemudian kita dekat dengan kebaikan, ya, kita lihat akal kita, fungsinya. Bahwa kemudian ketika vaksin itu ada fungsinya, silakan. Ya karena MUI secara jaknya sudah halal dan suci. Artinya yang muda-muda siap, ya. Memang staminanya, memang orangnya lahir batin kuat, sehat dan siap, silahkan. Tapi kalau ada kurang-kurang, minum jahe dulu. Itu ada susu jahe yang goceng tuh. Kalau sore minum itu, badannya diedakin dulu. Kenapa? Jangan sampai nanti menjaga maslahat itu yang ada jauh lebih baik ketimbang kita mendapatkan maslahat-maslahat yang lain. Ya. Ada orang dia enak, badannya enak, begitu kena yang lain mulai libu-libu. Ya, nggak biasa minum obat. Tapi ada orang dikit-dikit bodrek lagi. Puyeng dikit bodrek, sakit gigi bodrek. Ya kan, badan berasa pegal-pegal bodrek, semuanya bodrek. Ya, kadang-kadang introstop. Ya kan, kalau nggak bodrek introstop bodrek introstop. Itu dua. Dari zaman Kido yang namanya benih minumnya bodrek sama introstop. Paling dikit-dikit trauma, dikit-dikit. Itu doang ada obatnya. Akalnya berfungsi, maka dia menjadi jernih aktivitasnya. Maka wahallahu aymilan nafsihi ila ma tasbihihi fi ghairi da'iyat syar'i. Dengan demikian dia bisa melihat mana yang disyariatkan. Dia bisa melihat mana yang dikerjakan itu betul-betul adalah syariat. Kan kita udah ngelakuin yang namanya amal ma'ruf nahi munkar. Cuman yang mana bagian syariat kadang-kadang itu yang kita orang bersin hasil kita nyebutnya ya Allah kalau dia alhamdulillah. Yang bersin dia, yang alhamdulillah kita sakit alhamdulillah. Nabi mendiamkan orang yang asyar, yang bersin kalau dia nggak ucap alhamdulillah. Nah itu artinya bahwa ketika dia alhamdulillah kita ya rahmatullah. Ya. Apa yang Rasul bilang apa? Ya hadikumullah. Yang dengar apa? Wa yuslih balakum.
Ya. Yang bahasa apa lagi? Walhamdulillah kama maaf. Kita jawabnya apa? Ya sudahlah kebanyakan. Nggak bisa habis nyaut-sautan itu. Tapi ada alhamdulillahnya. Artinya kita sering begitu. Nengokin orang sakit, mau mana lo? Mau si Haji, baru pulang dari Aminah. Ya kan? Kita tengokin, ya. Nengokin orang sakit itu menggugurkan dosa kita 40 tahun. Yang kedua, orang sakit itu derajatnya paling tinggi. Mohon maaf. Ya, kadang-kadang yang minta doa siapa? Ya, sakit. Yang sakit minta doa sama yang sehat. Salah. Yang benar yang sehat datang. Ngapain? Minta doa sama yang sakit. Karena derajat dia sedang pada derajat yang paling tinggi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain ya kebalik Bang Haji. Justru saya minta doa sama Bang Haji. Bang Haji posisinya lagi paling dekat sama Allah. Orang sakit itu jadi ngapain? Astagfirullah kaki gua. Astagfirullah, obat lagi. Astagfirullah, mana gede banget obatnya, enggak orang telat. Dikit-dikit astagfirullah. Itu orang sakit dekat dengan hidayah Allah. Kita karena sehat, abad nyepelein aja. Maka sebetulnya kita datang nengokin orang sakit, kita sedang minta didoain sama yang sakit. Itu syariat begitu. Artinya sebetulnya kita udah ngelakuin semua, cuman kadang-kadang kita belum bisa menarik benang merahnya dari syariat. Nengokin orang sakit, pahalanya, ya sama dengan nengokin 1000 jenazah. Ya, emang nyelatin 1000 jenazah. Pernah nyelatin 1000 jenazah? Belum pernah. Bayangin hitung baru. Ya. Misalnya hitung. Tapi kalau 1000 luar biasa. Nah artinya di sini bahwa ketika kita melakukan akal sehat kita, fungsi akal kita, ya, maka kita kemudian sedang menjalankan apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dikit lagi ya. Ai mamnu'an min dzalika, atau yang dilarang daripada syariat. Yang dilarang daripada syariat. Malamnya besok mau nyelatin, mau ngawinin, malamnya ngapain? Maulid tuh, ya maulid, baca yasin, selamatan, bener kayak udah cakep banget, udah bisa doain cakep. Dosanya diampuni, digugurin, dijauhin dari bala. Yang doa mohon maaf, yang angkat tangan, yang doa itu insya Allah dari sekian banyak yang datang, banyak lidah-lidah yang tidak makan yang haram, doa kita dikabulkan. Ya. Apalagi orang-orang tua kita yang rambutnya udah pada putih, ya. Rambut putih, kumis putih, ya kan? Ya. Yang udah meninggalkan aliran hitam. Di orang hitam udah meninggalin aliran. Ya. Yang putih-putih begini maaf, ya kan? Itu Imam Syafi'i karena balaghu arba'ina sana, ketika umurnya masuk 40 tahun. Soro yang sibil asal, dia jalan pakai tongkat. Ditanya sama yang lain, kenapa pakai tongkat? Ana musafir, saya sedang musafir. Musafir itu doanya mustajabah. Ini yang mohon maaf orang tua kita yang udah putih-putih rambutnya, itu mustajabah doanya, dekat dengan Allah. Syafi'i yang bilang. Maka ditanya, ila aina anta musafir, mau kemana musafirnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat musafir kita. Malamnya tahlilan, zikiran, marhaban, maulidan, karena besok mau ngatin, mau ngawinin, cakep. Doa-doanya insya Allah makbulah, didoain angkat tangan orang tua kita. Besoknya lagi joget aja, joget aja.
orangnya udah didoain, udah amin amin, udah macam-macam kita doa keluar semua, besok joget. Kalau bahasa orang dulu sasar, sia-sia, mau ngapain? Lalu udah dibuka semalamnya udah rahmat maghfirah, bahkan besok nih joget aja, sasar. Makanya di sini aimamu andalina, atau yang kemudian dilarang oleh agama. Ya Allah, mudah-mudahan besok lancar, ya kan? Besok itu mudah, ya kan? Besok insya Allah nggak hujan, ya. Masih kolor lakinya dilempar di atas tenda, lakinya nyari, lo ngekolor gua kagak, lo udah nyangsang lo di sono. Aki-aki lagi nyari kolor aja. Ya no, dinyangsang di atas tenda diikat. Lah kan semalam udah marhaban semalam. Lu masih ngapain nasi kolor aja? Itu namanya bahwa ada mamnuan, sesuatu yang kita diwanti-wanti untuk jangan dikerjain. Dan seterusnya ya. Wawailun hal-halatan syadid, yang begitu itu adalah halakun syadid, ya. Itu bencana buat kita, kehancuran buat kita. Jangan sampai sholat kita, ngaji kita, ibadah kita, mohon maaf, ya, nggak dapat apa-apa karena tadi kita masih melakukan sesuatu yang dilarang. Liman kana hawa amiran, ya. Di kita ini ketika nafsunya kemudian lebih menyetir dirinya, ya kan, bi akal muntasyabiha wa aqlu asiran, akalnya nggak berfungsi, mamnu'an min nawil tafkir, maka terhalang dia untuk berpikir fi ni'amillahi ta'ala wa fi azamatihi, ya, terhalang untuk dia memikirkan nikmat Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa kalau kita mengedepankan nafsu, lebih cinta, lebih suka dari apa yang kita punya, melebihi dari niat kita kepada Allah, maka terakhir kesimpulan daripada Imam Nawawi apa? Di sini nahwat tafkir fi ni'amillah. Otak kita nggak bisa mikir satu tentang nikmat Allah, yang kedua tentang apa? Kebesarannya. Nikmat dan kebesarannya hanya bisa kita dapat ketika kita mengedepankan iman kita, akal kita daripada nafsu kita. Mudah-mudahan Allah fungsikan akal kita, Allah kuatkan rasa goriza, insting kita, untuk kemudian kita tahu mana yang baik dan yang tidak, sehingga enggak kecampur-campur mana yang syariat, mana yang tidak disyariatkan, mana yang boleh, mana yang dilarang. Ada ditanya sampai sini? Nggak ada ya kayaknya. Mudah-mudahan insya Allah dari pengajian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa, mudah-mudahan kita yang kita baca bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dari akhirat kita, dan Allah jaga semua keluarga kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ja'alna hadha jam'an marhuma min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pengajian subuh kami ini ya Allah pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya ja'alna wiqayatan minal bala wal waba wat ta'un wa corona ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami serahkan diri kami kepadamu. Jagalah diri kami dari semua penyakit apapun yang mendekati kami, termasuk wabah corona dan seterusnya ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur
syarafa walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.